Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait parenteral nutrition. Ada beberapa subtopik yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah introduction. Di sini berisi definisi parenteral nutrition, kemudian indikasi pemberian parenteral nutrition dan jalur pemberian parenteral nutrition. Kemudian yang kedua adalah tipe dari parenteral nutrition, dan yang ketiga adalah bagaimana implementasi parenteral nutrition itu pada pasien. Baik, definisinya bahwa parenteral nutrition itu pemberian zat gizi yang langsung diberikan melalui pembuluh darah vena, ya. Berbeda dengan enteral nutrition kemarin ya, yaitu pemberian zat gizinya dia tetap melalui saluran pencernaan, akan tetapi ada bantuan berupa selang ya. Kalau parenteral nutrition ini tidak lagi melewati saluran pencernaan, tetapi dia langsung zat gizinya itu diberikan melalui pembuluh darah vena. Nah, parenteral nutrition ini diberikan pada pasien yang dia tidak dapat menerima makanan atau zat gizi baik secara oral maupun secara enteral. Untuk parenteral nutrition ini bisa digunakan sebagai tambahan zat gizi ya. Jalur pemberian tambahan zat gizi apabila zat gizi yang diberikan secara oral atau enteral itu tidak memenuhi kebutuhan pasien ya. Artinya seperti ini, pasien tuh awalnya mendapatkan makanan atau zat gizi bisa lewat oral atau enteral, tetapi setelah dievaluasi ternyata asupan baik itu secara oral maupun enteralnya dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga perlu tambahan zat gizi yaitu bisa diberikan melalui parenteral nutrition ya, agar total ya pemberian baik oral atau enteral jika ditambahkan dengan zat gizi yang berasal dari parenteral nutrition itu memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi dalam satu hari. Nah, untuk indikasi pemberian parenteral nutrition ada beberapa. Yang pertama adalah muntah yang hebat atau diare hebat. Kemudian ada perdarahan pada saluran pencernaan. Nah, ini biasanya pada pasien jika ditemukan ada perdarahan pada saluran pencernaan itu dipuasakan dan zat gizinya diberikan melalui intravena atau parenteral nutrition. Kemudian adanya sumbatan pada usus atau terjadi paralitik ileum ya, atau intestinal paralysis, kondisi short bowel syndrome, kemudian transplantasi sumsum tulang ya, atau terjadi severe malnutrition ya, malnutrisi kronis, dan pada pasien yang tidak mampu atau tidak bisa menerima makanan secara enteral. Nah, ini adalah indikasi-indikasi pasien tersebut harus diberikan makanan secara parenteral nutrition atau langsung ke pembuluh darah vena ya. Nah, ini adalah pemilihan rute makanan ya. Jadi harus diidentifikasi dulu bagaimana asupan dari zat gizi pasien tersebut ya. Jika asupannya adekuat ya, misalnya awalnya pasien ini mendapatkan makanan secara oral gitu ya, kemudian asupan zat gizinya itu adekuat, maka bisa diteruskan dengan pemberian makanan melalui oral ya. Kemudian jika asupan zat gizinya tadi tidak adekuat ya, maka bisa diberikan nutrition support ya. Nutrition support ini bisa berupa tube feeding, yang artinya adalah bisa melalui enteral feeding atau bisa melalui parenteral nutrition. Tergantung dari hasil screening fungsi dari saluran pencernaan ya. Kalau dari hasil screening fungsi saluran pencernaan di mana saluran pencernaannya tidak bisa menerima makanan ya melalui tube feeding, maka di sini bisa diberikan parenteral nutrition. Nah, pemberiannya di sini bisa melalui jalur vena perifer atau vena sentral ya. Diberikan melalui jalur vena perifer
jika parenteral nutrition tersebut akan diberikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, ya, atau jangka waktunya pendek. Namun jika diberikan dalam jangka waktu yang panjang, maka disarankan diberikan melalui vena sentral, ya. Namun jika GI tract-nya berfungsi bagaimana, Bu? Nah, jika GI tract-nya berfungsi, ya, dilihat dia oralnya juga berfungsi atau tidak. Kalau oralnya berfungsi, baik diberikan melalui oral. Namun jika diberikan melalui oral ternyata dievaluasi asupan makannya tetap tidak adekuat, maka bisa pindah ke enteral nutrition. Tapi dari hasil screening di sini, misalnya setelah di screening di GI tract-nya berfungsi dengan bagus, kemudian tidak bisa menerima makanan via oral, nah maka bisa langsung diberikan enteral nutrition. Seperti itu ya. Nah, ini adalah parenteral nutrition access, ya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi bisa melalui dua jalur, ya. Bisa jalur vena perifer, ya. Ini jalur nomor 2 atau melalui vena sentral. Nah, ini ada perbedaannya. Pemberian parenteral nutrition yang melalui jalur vena sentral itu disebut dengan total parenteral nutrition, sedangkan yang melalui vena perifer adalah peripheral parenteral nutrition atau PPN. Nah, TPN ini biasanya diberikan untuk pasien yang mendapatkan parenteral nutrition dalam jangka panjang, sedangkan yang PPN itu dalam jangka waktu yang singkat atau pendek, ya. Nah, untuk pasien yang membutuhkan energi yang tinggi itu bisa diberikan total parenteral nutrition. Karena kalau yang PPN ini hanya bisa diberikan dengan jumlah energi yang terbatas, ya. Tidak bisa diberikan jumlah energi yang lebih dari 2000 kilokalori. Nah, kemudian untuk pasien yang membutuhkan pembatasan cairan, otomatis kan lebih pekat, ya, di sini parenteral nutrition-nya, sehingga osmolaritasnya juga semakin tinggi, itu bisa diberikan melalui vena sentral atau disebut dengan TPN, ya. Sedangkan untuk PPN di sini biasanya diberikan untuk pasien-pasien yang tidak membutuhkan pembatasan cairan, di mana osmolaritas dari parenteral nutrition-nya juga tidak tinggi, ya. Itu diberikan melalui perifer, ya. Nah, ini adalah komponen zat gizinya, ya. Karena di sini tadi total parenteral nutrition itu bisa diberikan untuk jenis parenteral nutrition dengan osmolaritas yang tinggi, maka di sini jenis parenteral nutritionnya bisa bervariasi, ya. Bisa diberikan asam amino dengan konsentrasi lebih dari 5%, kemudian dextrose-nya lebih dari 20%, bisa diberikan untuk yang jenis lemak, ya, dan juga mikronutrien lainnya. Namun untuk perifer ini, ya, jadi vena perifer itu tidak bisa menerima zat gizi dengan konsentrasi yang atau osmolaritas yang tinggi, ya, sehingga konsentrasinya harus rendah. Ini bisa diberikan dextrose, ya, antara 5-10% atau parenteral nutrition dengan kandungan asam amino dengan konsentrasi 3%, ya. Jadi konsentrasinya lebih kecil daripada jenis parenteral nutrition yang konsentrasinya yang besar, ya. Itu untuk yang diberikan melalui jalur PPN. Nah, ini adalah tipe dari parenteral nutrition. Ada parenteral nutrition yang mengandung makronutrien, yaitu mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Ada juga parenteral nutrition yang mengandung mikronutrien. Ada vitamin, ya. Kemudian juga ada elektrolit, ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah yang mengandung karbohidrat, ya. Nah, yang mengandung karbohidrat ini sumber karbohidratnya adalah monohydrous dextrose, ya. Biasanya nama parenteral nutrition-nya, produknya ada D5%, itu adalah dextrose 5%. Kemudian ada D10% atau dextrose 10%, ya. Jadi di situ larutannya itu mengandung dextrosa. Ya, tergantung dari persenannya, ya. Kalau D5% ini artinya apa? Artinya dalam 100 ml dia mengandung atau terdapat 5 gram dextrose.
Kalau D 10% ini artinya adalah dalam 100 mili itu terdapat 10 gram dextrose ya. Di mana 1 gram dextrose itu menghasilkan energi, bisa dikonversi ke energi sebesar 3,4 kilokalori. Ya, berbeda dengan karbohidrat ya, selisihnya sedikit. Dimana kalau karbohidrat itu kan 1 gram karbohidrat dia bisa menghasilkan 4 kilokalori. Nah, dari gambar ini maka bisa kita hitung ya kandungan zat gizinya. Kalau kita ketemu dengan produk parenteral nutrition dengan nama produk dextrose, pasti di dalamnya mengandung karbohidrat ya. Karena dextrose ini kan merupakan jenis dari karbohidrat ya. Pasti dia mengandung karbohidrat karena karbohidrat ini merupakan salah satu zat gizi makro yang berfungsi menghasilkan energi. Maka selain karbohidrat, di sini juga bisa ditentukan berapa jumlah energinya ya. Baik, saya contohkan di sini ada dextrose 50% dengan jumlah 50 mili. Pertanyaannya, berapakah kandungan karbohidrat atau dextrose dan energi yang terdapat pada produk ini? Ya, kita lihat ya keterangannya. 50% dextrose, artinya apa? Dalam 100 mili terdapat 50 gram dextrose. Nah, jika di sini ada 50 mili atau jika pasien mendapatkan 50 mili, maka dalam 50 mili terdapat 25 gram dextrose. Nah, dari mana 25 gram ini? Ya, dari pengertiannya kan 50 gram dextrose itu kan terdapat di dalam 100 mili larutan. Karena di sini hanya ada 50 mili yang diberikan ke pasien, maka di sini kan dikali 50 atau setengahnya, ya kan? Maka berapa jumlah dextrose yang ada di dalam 50 mili larutan ini? Yaitu 25 gram dextrose. Nah, 25 gram dextrose ini sama dengan berapa kalori? Ya, tinggal dikali aja. 25 dikali 3,4. Maka di sini hasilnya adalah 85 kilokalori. Artinya produk dextrose 50% 50 mili ini dia mengandung 25 gram dextrose dan 85 kilokalori. Seperti itu ya. Kemudian produk yang kedua adalah parenteral nutrition yang mengandung protein. Karena parenteral nutrition itu kan nutriennya ya, atau zat gizinya diberikan langsung lewat intravena, maka proteinnya sudah harus dalam bentuk yang sederhana sekali ya, yaitu dalam bentuk asam amino. Produknya bermacam-macam ya, mereknya ada aminofen, ada amiparen ya, dan masih banyak produk-produk lainnya yang ada di PPT saya ini ya, bisa dicek di sini. Ini adalah produk-produk brand name-nya. Ini juga produk-produk yang mengandung asam amino. Di mana 1 gram asam amino tadi dia menghasilkan 4 kilokalori ya. Tersedia dalam konsentrasi 3% hingga 20%. Nah, artinya apa? Jika ada yang tersedia dalam 3%, ini artinya adalah dalam 100 mili ada 3 gram asam amino. Kalau produk tersebut konsentrasinya adalah 20%, maka di situ artinya dalam 100 mili terdapat 20 gram asam amino di dalam larutan tadi. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada produk namanya amiparen ya. Jumlahnya 500 mili dengan konsentrasi di sini 10%. 10% artinya apa? Bahwa dalam 100 mili ada 10 gram asam amino. Kalau begitu, jika ini produknya ada 500 mili, maka ada berapa gram asam aminonya? Nah, tinggal dikali aja ya. 10/100 dikali 500. Maka di situ ada 50 gram asam amino. Karena 1 gram asam amino tadi ada 4 kilokalori, maka di dalam 50 gram asam amino ini akan menghasilkan 200 kilokalori. Jadi artinya produk amiparen 10% dengan volume 500 mili ini dia mengandung 50 gram asam amino dan 200 kilokalori energi. Energinya dari mana ya? Hanya dari asam amino saja.
Berikutnya yaitu produk yang mengandung lemak atau lipid solution, ya. Ini nama produknya adalah intralipid. Berbeda dengan produk yang mengandung karbohidrat dan protein, untuk perhitungan di sini hanya dihitung jumlah kalorinya. Tidak dihitung berapa gram jumlah lemak yang terkandung di dalam larutan ini, ya. Jadi kalau ada intralipid 10%, itu artinya adalah di dalam larutan tersebut itu ada 1,1 kilokalori energi per milinya. Kalau dia konsentrasinya 20%, maka di dalamnya ada 2 kilokalori energi dalam 1 mili. Kalau produk tersebut 30%, ya konsentrasinya, maka di situ mengandung 3 kilokalori per mili. Langsung ya contohnya, saya punya produk intralipid 20%, sebanyak 250 mili. Nah, kita terjemahkan ya. Intralipid 20% ini artinya apa? Artinya dia mengandung 2 kilokalori energi dalam setiap milinya. Kalau jumlahnya 250, maka berapa jumlah energi yang ada di dalam intralipid? Ya, tinggal dikali dengan 250. Ya. 2 kilokalori dikali 250 sama dengan ada 500 kilokalori. Artinya dalam produk intralipid 20% dengan volume 250 mili itu mengandung 500 kilokalori energi. Nah, ini produk lain ya, selain mengandung makronutrien juga mengandung mikronutrien ya. Ini sudah ada ketentuan kebutuhannya. Di sini ada ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu. Dan ini adalah contoh produknya beserta kandungan zat gizi mikronya, ya. Kemudian ada juga produk yang mengandung elektrolit. Nah, di sini ada ringer laktat dan ada normal salin. Kalau dia mengandung elektrolit, otomatis dia tidak mengandung energi. Dia juga tidak mengandung zat gizi makro, ya. Nah, ini saya contohkan cara menghitung kandungan energi atau energi yang diperoleh pasien jika pasien tersebut mendapatkan full parenteral nutrition. Nah, ini contohnya ya. Pasien ini mendapatkan 1250 mili parenteral nutrition, di mana di situ mengandung ya 1250 mili terdiri dari 5% asam amino dan 25% dextrose. Lalu dia juga dapat tambahan intralipid 20% dengan volume 250 mili. Pertanyaannya, berapa gram protein dan karbohidrat yang diterima oleh pasien? Dan berapa total energi intake atau total energi yang diterima oleh pasien tadi? Ya, kita hitung ya. Dia mendapatkan asam aminonya 5%, artinya dalam 100 mili ada 5 gram asam amino. Atau 5 gram asam amino ini dilarutkan atau terdapat dalam larutan 100 mili. Karena pasien tadi mendapatkan 1250, maka di sini dikalikan dengan 1250. Sehingga dalam 1250 terdapat 62,5 gram asam amino. Karena 1 gram asam amino tadi menghasilkan 4 kilokalori energi, maka di sini berapa jumlah energi dari asam amino? Yaitu tinggal dikalikan saja, 62,5 dikali 4 sama dengan 250 kilokalori. Kemudian dextrose, pasien dapat dextrose 25%. Artinya apa? Dalam 100 mili ada 25 gram dextrose. Jika pasien tadi mendapatkan 1250, berapa gram dextrose yang dia peroleh? Yaitu 312,5 gram dextrose. Nah, ini berapa kalori? Nah, jika dikonversi ke kalori tinggal dikalikan 3,4. Sehingga hasilnya adalah 1063 kilokalori. Sehingga total karbohidrat dan asam amino yang diperoleh oleh pasien ya adalah 312,5 gram karbohidrat
dan 62,5 gram asam amino. Nah, kemudian pasien juga mendapatkan tadi tambahan intralipid 20% dengan jumlah 250 mili. Berapa kandungan energinya? Karena tadi 20% tadi ya, artinya kan di sini dia mengandung 2 kilokalori per milinya, maka di sini 2 kilokalori per mili dikali 250 sama dengan 500 kalori. Pertanyaan kedua kan berapa total energi yang diterima oleh pasien? Ya tinggal ditotalkan. 250 kilokalori tadi dari protein ditambah 1063 dari dextrose atau karbohidratnya dan 500 kilokalori dari lipid, sehingga total yang diterima oleh pasien untuk energi sebesar 1813. Nah, sekarang adik-adik coba menghitung ya. Try it. Nah, ini ya soal yang kedua. Pasien tadi mendapatkan 1 liter parenteral nutrition atau larutan parenteral yang terdiri dari 10% asam amino, 20% karbohidrat, ada tambahan berupa intralipid 10% dengan volume 250 mili. Berapakah asupan atau karbohidrat dan protein yang diterima pasien dan berapakah total energi yang diterima oleh pasien? Nah, silakan dihitung ya untuk bekal untuk belajar mandiri. Nah, yang terakhir adalah implementasi. Jadi, bagaimana implementasi parenteral nutrition di rumah sakit? Nah, pada kenyataannya di rumah sakit itu biasanya pasien sudah mendapatkan infus dari dokter, ya. Nah, jika kita berhadapan dengan pasien yang mendapatkan zat gizi itu kombinasi, ya jalurnya kombinasi, yaitu dari jalur parenteral nutrition plus oral ya. Pasien juga menerima infus tetapi juga makan melalui oral, atau mendapatkan kombinasi pasien mendapatkan infus dan mendapatkan enteral nutrition atau tube feeding. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang ahli gizi? Pertama adalah harus menghitung dulu kebutuhan pasien. Otomatis kebutuhan pasien ini bervariasi, tiap orang berbeda-beda. Tergantung dari penyakitnya ya, tergantung dari karakteristik pasien mulai umur, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin ya, tingkat stresnya ya, stres metaboliknya. Setelah dihitung kebutuhan energi dan zat gizi makro, terutama di sini adalah zat gizi makro ya, zat gizi makro, maka langkah yang kedua adalah menghitung energi dan zat gizi makro. Nah, ini zat gizi makro ya. Zat gizi makro yang ada di dalam parenteral nutrition. Ya. Bu, kalau pasiennya mendapatkan parenteral nutrition berupa ringer laktat bagaimana, Bu? Ya tidak perlu dihitung. Artinya kebutuhan zat gizi melalui oral atau enteral itu sama dengan kebutuhan pasien dalam 1 hari. Tapi kalau pasiennya itu mendapatkan parenteral nutrition yang mengandung zat gizi makro, maka ahli gizi harus melakukan langkah kedua ini. Harus menghitung kandungan energinya, harus menghitung kandungan zat gizi makronya, entah itu karbohidrat atau protein. Ya. Baru yang terakhir, ahli gizi tadi menghitung energi dan zat gizi, zat gizi untuk makanan yang akan diberikan melalui oral atau melalui enteral dengan cara mengurangi total kebutuhan energi dan zat gizi makro dengan energi dan zat gizi makro yang ada di dalam parenteral nutrition. Nah, kita contohkan ya di sini. Contohnya pasien A itu mendapatkan infus dextrose 5% 500 mili. Nah, biasanya infus ini yang menentukan dokter ya. Pasien ini juga mendapatkan makanan biasa yang artinya bisa makan melalui oral. Nah, kebutuhan energi setelah dihitung oleh ahli gizi, tadi langkah pertama kan menghitung kebutuhan energinya ya. Itu ketemu 200 kilokalori, kebutuhan karbohidratnya 300 gram, proteinnya 100 gram, lemak 44 gram. Pertanyaannya, berapakah energi dan zat gizi makro yang harus diberikan di dalam makanan biasa dan diberikan melalui oral? Nah, logikanya kan begini. Ini adalah total kebutuhan, ya. Total kebutuhan seseorang atau pasien, ya. Pasien A itu kan merupakan penjumlahan dari
parenteral nutrition dan oral nutrition. Dengan kata lain, kebutuhan pasien A ini, kebutuhan energi dan zat gizi makro pasien A ini disuplai dari makanan lewat oral dan makanan lewat parenteral. Ya. Kebutuhannya berapa? Kebutuhannya sudah diketahui ya. 2000 kalori untuk energi, 300 gram karbohidrat, 100 gram protein, dan lemaknya 44 gram. Nah, pasien ini mendapatkan parenteral nutrition berupa dextrose 5% 500 ml. D5% artinya apa? Dalam 100 ml ada 5 gram dextrose. Kalau pasien mendapatkan 500 ml, maka berapa gram dextrose yang diperoleh pasien? Yaitu ada 25 gram dextrose. Dextrose ini kan golongan dari karbohidrat ya. Berapa energinya yang terkandung di dalam D5% 500 ml ini? Tinggal dikali aja, 25 dikali 3,4 yaitu 85 kilokalori. Nah, yang menjadi pertanyaan kan ahli gizi ini mau membuat makanan biasa yang diberikan secara oral. Nah, ini berapa kandungan energi dan zat gizinya untuk makanan biasa ini? Nah, ini kan yang harus dihitung ya. Caranya dengan cara mengurangi untuk energi. Energinya 2000 kalori karena energi tadi diperoleh dari parenteral, juga ada energi, maka dikurangi 85. Sehingga energi yang akan diberikan melalui makanan biasa adalah sebesar 1915 ya. Kemudian ada kebutuhan karbohidrat. Nah, tadi kebutuhannya 300 gram. Nah, karena kebutuhan karbohidrat ini sudah tersuplai dari parenteral nutrition berupa dextrose 25 gram, maka sisanya yang 275 gram ini harus disuplai melalui makanan biasa ya. Bagaimana untuk protein dan lemak? Karena protein dan lemak ini dia tidak disuplai dari parenteral nutrition, maka otomatis 100 gram protein dan 44 gram lemak ini 100% harus tersuplai melalui makanan biasa tanpa dikurangi dari parenteral nutrition. Karena parenteral nutritionnya adalah jenis dextrose, jenis karbohidrat. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.